ya kan, orang Melayu. Tapi mereka ya orang tempatan, orang Malaysia itu tidak memandang. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, kita tahu ya di Malaysia nih ramai sangat ya orang-orang dari Indonesia sana, terutamanya cewek-cewek ya, ciwi-ciwi dari Indonesia bekerja di sini. Tak kiralah ya, dia orang tuh kerja sebagai pekerja kilang. Ada yang kerja dekat kedai makan, ada yang kerja dekat kedai-kedai jual-jual baju, banyak lagi lah. Dan ada juga yang kerja sebagai babysitter, kerja di rumah, ya kan? So, apa sih yang mereka suka dari Malaysia ini, terutama orang-orang Malaysia? Yuk kita dengar apa penjelasan seorang TKI yang bekerja di kilang berikut ini. Jangan lupa subscribe. Hai, assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Amalia Zaida. Di video kali ini aku mau share tentang hal-hal apa aja yang aku sukai selama aku tinggal di Malaysia selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, lama juga kan? Oke guys, jadi di video ini aku bukan bermaksud ingin membanding-bandingkan antara negara asal aku Indonesia dengan negara Malaysia. Aku cuma mau share aja tentang apa yang membuat aku nyaman selama aku tinggal di Malaysia. Oke guys, jadi langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Jangan di skip biar tidak ketinggalan informasinya. Baik. Yang aku sukai di Malaysia yang pertama itu adalah di Malaysia ini aku jarang banget ngerasain mati listrik guys. Wah. Atau kalau di sini itu sebutnya dengan gangguan bekalan elektrik. Pernah sih dulu itu aku ngerasain mati listrik, tapi itu bukan karena pemadaman dari kerajaan. Itu terjadi karena korsleting listrik di rumah. Enaknya di sini itu guys, biasanya kalau mau ada gangguan bekalan elektrik gitu, biasanya dari pihak kerajaan itu bagi notis dulu buat kita supaya kita bisa berjaga-jaga. Seperti dulu itu pernah ada gangguan air di Selangor, dari pihak kerajaan itu bagi notisnya H-2 atau H-1 sebelum gangguan itu terjadi. Selama aku tinggal di Malaysia kurang lebih 3 tahun ini, aku udah pernah ngerasain gangguan bekalan air di sini itu kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya guys. Dulu itu pernah yang paling parah itu gangguan bekalan air di Selangor. Itu kayaknya orang Selangor yang tahu. Hari airnya mati. Itu karena sungai di Selangor itu airnya tercemar. Jadi dari pihak kerajaan airnya dipadamkan untuk sementara waktu. Dan di situ aku juga ngerasain mandi pakai air kolam renang guys. Aku mandi pakai air kolam renang. Agak hostelnya ada pakai air mineral. Swimming aku kan? Pernah ngerasain itu di sini. Hal yang aku sukai dari Malaysia yang kedua itu adalah di Malaysia itu tempat wisatanya bagus-bagus dan juga deket-deket guys. Khususnya di KL karena aku tinggal di Selangor Kuala Lumpur. Di sini itu tempat wisatanya bagus-bagus. Ada KLCC atau Twin Tower. Kalau di Indonesia itu sebutnya Menara Kembar ya, karena bentuk bangunannya itu sama. Terus tingginya juga sama. Jadi disebutnya Menara Kembar gitu. Terus ada KL Tower, Dataran Merdeka, Pasar Seni, Bukit Bintang, Genting Highland, Batu Cave, ICT, dan lain sebagainya. Yang aku sukai dari Malaysia yang ketiga itu adalah di Malaysia itu juga banyak transportasi umumnya ya guys, seperti bus rapid, monorail, LRT, MRT, dan lain sebagainya. Ada juga bus free namanya Smart Selangor, bus Smart Selangor. Dan harganya itu juga terjangkau banget. Itu kalau free. Naik bus rapid gitu, kadang cuma bayar RM1,5 sampai RM3. Itu tergantung sama jarak tempuhnya ya guys. Dan di Malaysia itu juga ada bus yang gratis atau yang free. Namanya Go KL City Bus. Itu yang KL. Ada juga kan
Basmat Selangor. Next, hal yang aku sukai di Malaysia itu tempat wisata kuliner di Malaysia itu banyak banget dan jenisnya juga beragam guys. Siapa kaki makan memang best lah kan. Hal yang aku sukai di Malaysia yang kelima, di Malaysia itu banyak banget kedai runcit. Dan enaknya di sini itu harga barang pokok atau kalau di sini itu sebutnya dengan barang asas, itu harganya terjangkau karena sudah disubsidi oleh kerajaan di Malaysia. Jadi misal kalau kita mau belanja barang pokok di kedai, gitu harga barang pokok antara kedai yang satu dengan harga barang pokok di kedai yang lain itu harganya sama guys. Karena pedagang atau penjualnya itu tidak boleh menaikkan harga sesuka hati mereka. Kalau sampai mereka itu melanggar dan ketahuan, maka mereka itu akan dikenakan saman atau kalau di Indonesia itu sebutnya dengan denda ya guys. Barang-barang yang bersubsidi itu contohnya ada beras, gula, minyak masak, tepung gandum atau tepung terigu dan lain sebagainya. Petrol lah untuk orang yang punya kendara kan. Tapi kalau belum macam kita lanjut kerja ke kilang video berikutnya. Kalau kalian suka dengan ya? video ini, jangan lupa buat tekan tombol like dan juga tombol subscribe. Jangan lupa pemirsa support dia. Terima kasih. Hal yang aku sukai di Malaysia yang keenam, itu di Malaysia banyak banget tanggal merahnya ya guys, atau kalau di sini itu sebutnya dengan public holiday. Jadi untuk kita pekerja kilang itu suka banget kalau masuk kerja itu pas public holiday. Karena kalau kita masuk kerja pas public holiday itu gajinya itu akan dikalikan 3 kali lipat dari gaji biasa. Gaji biasa. Jadi betul. Untung banget buat kita kalau kita itu masuk kerja pas di hari public holiday guys. Betul. Hal yang aku sukai di Malaysia yang ketujuh itu adalah di Malaysia setiap minggunya itu pasti ada pasar malam guys. Jadi di pasar malam ini kita bisa beli sayuran murah, buah dan makanan-makanan yang enak guys. Tapi karena pandemi ini udah lama banget gak ada pasar malam. Biasanya kalau di pasar malam itu aku beli teh ais, terus martabak, bakso, sate, terus sama cendol. Atau kalau di Indonesia cendol pun ada kalau di pasar malam. Next yang aku sukai di Malaysia itu adalah di Malaysia itu mudah banget mencari pekerjaan. Misal kalau kita lagi jalan-jalan terus kita melewati kedai atau supermarket gitu, pasti ada tulisan di dindingnya atau di kacanya gitu, jawatan kosong atau lowongan pekerjaan. Dan persyaratannya itu juga tidak susah guys. Di Malaysia, semua kilang itu bisa menerima pekerja guys-nya untuk OKU atau orang kurang upaya gitu juga diterima di kilang guys. Jadi betul kan? Di sini itu persyaratannya nggak susah ya. Jadi orang itu sehat dan juga niat bekerja pasti diterima. Kadang itu kita juga merasa sedih ya, mencari pekerjaan di negara sendiri itu susahnya minta ampun. Sedangkan kita mencari pekerjaan di tempat lain atau di negara lain itu lebih mudah gitu. Next yang aku sukain dari Malaysia itu adalah di Malaysia itu mallnya banyak dan juga deket-deket guys. Karena kalau di Indonesia itu kan aku tinggalnya di kampung ya, jauh dari kota gitu. Bisa kalau mau kayaknya orang Jawa ya harus naik bus atau kereta dan jarak tempuhnya itu 1,5 sampai 2 jam guys. Itu untuk perjalanannya sendiri. Sedangkan kalau di Malaysia itu mallnya deket-deket, kita mau ke mall gitu tinggal pilih mau mall yang di mana gitu. Dan transportnya itu juga mudah banget, ongkosnya pun juga murah gitu. Hal yang aku sukai di Malaysia yang terakhir atau yang ke-10 itu adalah orang di Malaysia itu baik-baik guys. Jadi aku punya teman itu orang Melayu sama orang India, mereka itu baik-baik banget sama aku, sama teman-teman aku juga. Walaupun kita itu di sini pendatang, kan kita warga asing gitu ya, di sini kita pendatang, kita bekerja, kita TKI gitu, mereka nggak memandang kita itu sebelah mata gitu. Mereka sama kita itu ya baik, welcome aja gitu. Kalau kita ngobrol pun ya nyambung, bahkan sama atasan aku sendiri atau sama bos aku sendiri itu juga welcome banget. Kita sering ngobrol, sering sharing, bahkan kita juga sering bahas hal-hal di luar pekerjaan atau kita sering bahas ngobrol macam kawan lah kan, borak macam kawan. Asik aja. Orang Malaysia itu baik-baik. Oke guys. Nah, itu dia. Yang belum subscribe ya. Jangan lupa berikan like juga untuk Mbak ini. Kayaknya dari Jawa ya. Mendok. Suara Jawanya tuh mendok. Jadi kan pemirsa, itulah 10 alasan dia sangat menyukai Malaysia, terutamanya orangnya. Jadi apa yang selalu kita dengar itu benarlah kenyataannya kan. Karena gaji di Malaysia ini juga lumayan. Apalagi ya kan di sini tuh banyak sekali
publik, itu maksudnya hari merah. Jadi kalau pekerja ya, orang yang di kilang itu dia kerja waktu public holiday itu digaji 3 kali lipat pemirsa. Oh, saya dulu aja pun itu yang saya kejar pemirsa, ya kan? Lagi ya, untuk yang soal mati lampu atau apa gangguan bekalan listrik tuh sebenarnya ada sih, tapi tidak sering ya, karena kalaupun itu ada seperti Mbak ini bilang tadi, itu karena korslet dari listriknya di rumah. Tapi kadang ya ada juga gangguan listrik dari TNB begitu, tapi ya tidak lama pemirsa, itu paling lama ya setengah jam atau 10 menit, karena memang cepat ditindak lanjuti begitu pemirsa. Karena iyalah, kalau bayangkan ya kalau di sini selalu mati lampu, di sini kan banyak kilang ya, pabrik, terus hospital, walaupun mereka menggunakan ada genset begitu kan, tapi kan lebih bagus kan memang menggunakan listrik yang seadanya ya kan, bukan yang dibuat-buat begitu, yang genset begitu kan. Nah, untuk makanan juga memang terkenal ya, di Malaysia ini adalah surganya makanan bagi pelancong dan juga pendatang yang mau tinggal di sini untuk selamanya. Gitu pemirsa. Setelah yang kita lihat tadi dan kita dengar alasan dia yang terakhir itu, dia bekerja ya di kilang dan teman sekerjanya itu ada bangsa India dan juga bangsa Melayu ya kan, orang Melayu. Tapi mereka ya orang tempatan, orang Malaysia itu tidak memandang mereka rendah seperti mereka itu orang pendatang yang ya seperti pendatang asing begitu, karena mereka juga datangnya secara baik-baik ya kan. Nah, itulah pemirsa, kita tidak akan pernah tahu bagaimana keadaan di Malaysia ini kalau kita sendiri tidak datang ya kan. Kalau hanya sekedar berita-berita, dengar kabar-kabar angin itu, siapa aja bisa. Cobalah, rasakanlah, datanglah ke sini dan nikmatilah keadaan di sini dengan makanan-makanan yang enak. Tapi ya, saya sangat respect loh dengan para pejuang Devisa seperti ini, TKI begini. Mereka sanggup bekerja jauh kan. Lihat tadi 3 tahun, ya kan? Mereka pasti punya alasan tersendiri kenapa mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka untuk datang ke negara orang. Oke, jadi apa menurut pemirsa tentang sharing Mbak ini? Apakah yang ke-10 itu memang terjadi di Malaysia atau ada yang kurang lagi pemirsa? Silakan berkomentar di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.